Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi bersama Bapak. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan ini, marilah kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, baik adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Sehat ya? Oh ya, sip. Baik, di sini akan Bapak jelaskan materi kita pada pertemuan hari ini adalah tentang komunikasi data. Nah, di sini sudah tampil ya, Dede ya? Ya, oke. Ya, pada keberagaman komunikasi, nah di sini akan Bapak jelaskan dulu nih komunikasi data. Nah, komunikasi data adalah sebuah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi. Nah, itu dari beberapa perangkat yang terhubung seperti itu di jaringan lokal maupun yang luas seperti internet seperti itu. Nah, di sini kan kalau ada dilihat kan di sini kan ini ya, banyak sekali perangkat yang terhubung ya. Nah, di sini akan terjadi pertukaran informasi maupun data seperti itu. Nah, di sini akan Bapak jelaskan bentuk komunikasi elektronik. Nah, di sini yang pertama adalah komunikasi suara. Nah, komunikasi suara adalah bentuk komunikasi yang paling umum. Nah, ini yang paling umum. Beberapa teknologi sudah dikembangkan untuk memperluas jaringan komunikasi suara. Nah, ini kan ada yang dari ini komunikasi suara ini contoh daripada komunikasi yang jaringannya sangat terbatas seperti itu. Nah, contohnya seperti handy-talkie ya, nanti kan mengirimkan pesan dari yang dari ini ya, seperti itu. Selanjutnya ada radio amatir. Nah, radio amatir ini juga sangat terbatas ya, mengirimkan datanya seperti itu. Nah, yang ini adalah bentuk daripada komunikasi yang jaringannya luas seperti itu. Dia bersifat umum dan jangkauannya, daya pancarnya sangat luas seperti itu. Contohnya ya ini ya. Contohnya radio. Nah, dengan radio kan dia kan menggunakan pemancar seperti itu. Ya. Ada lagi yang jaringan yang luas, yaitu komunikasi telepon seperti itu. Nah, komunikasi telepon kan jarak jangkauannya kan sangat luas ya. Nah, ini kan menggunakan satelit seperti itu. Dan komunikasinya ini sudah dua arah ya, dua arah. Ini sudah dua arah seperti itu. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah yang kedua, bentuk komunikasi elektronik. Yang kedua adalah komunikasi berita dan gambar. Nah, ini ya yang biasa kita temukan ya, yang biasa kita temukan. Nah, di sini di komunikasi ini yaitu melibatkan pengiriman data berupa video, gambar ataupun suara seperti itu. Nah, ini
siaran radio ya, siaran radio. Seperti itu. Radio, dia mengirimkan signal, nah terus ditangkap atau dibaca oleh satelit, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah komunikasi data. Nah, di sini di komunikasi data di sini cakupannya sudah lebih luas ya, Dede ya. Nah, ini sudah lebih luas. Nah, di sini juga ada yang bersifat lokal dan luas. Ada yang public network dan private network ya, seperti itu. Ya, mungkin adik-adik juga sudah tahu ya apa itu public network dan private network ya. Jadi kalau untuk jaringan publik atau public network itu diperuntukkan untuk halayak ramai ya. Dan biasanya juga itu terhubung dengan internet, seperti itu. Untuk yang jaringan privat, nah itu hanya di satu tempat saja. Misalkan kayak di kantor, hanya di kantor saja, tidak terhubung dengan luar, seperti itu. Nah, di jaringan di komunikasi data ini, dia adalah salah satu contoh perpaduan antara yang di privat maupun yang di publik, seperti itu. Nah, di sini adalah bentuk komunikasi daripada data ya di sini ya. Nah, di sini juga untuk komunikasi yang tadi ya, yang ada yang privat maupun yang publik ya. Nah, di sini akan Bapak jelaskan juga. Jadi kalau yang tadi ya ini, kalau yang ini yang lokal ya, yang lokal hanya di dalam satu kantor saja atau di ruangan saja, seperti itu. Untuk yang publik dia sudah terhubung dengan luar, seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah salah satu contoh penggunaan VPN ya, Virtual Private Network. Jadi dia jalur khusus ya, jalur khusus yang dilalui ya. Jadi untuk berkomunikasi di jaringan publik dia menggunakan jalur khusus ya, jalur khusus. Jadi bersifat privat, seperti itu. Nah, yang ini ya. Nah, ini dari lokal, dia jadi dari jaringan lokal. Nah, ini menggunakan VPN, nyambung ke VPN. Nah, dia jalur jaringannya privat, seperti itu. Nah, di sini akan Bapak jelaskan juga elemen komunikasi data. Nah, ini pada elemen komunikasi data. Nah, di sini terdiri dari 3 komponen ya. Yang pertama pengirim. Nah, pengirim ini bisa juga disebut dengan sumber data ya. Terus setelah itu ada media transmisinya. Nah, diteruskan lagi ada penerima atau receiver-nya di sini. Seperti itu ada. Nah, di sini di komunikasi data, nah dari yang penjelasan yang tadi ya, nah di sini di model komunikasi data itu terdiri dari source system di sini dan ada destinasi, yaitu sumber sistem dan tujuan daripada sistem, seperti itu. Nah, di
di area source system. Nah, di sini terdiri dari source ya, source atau sumber, yaitu menghasilkan data untuk ditransmisikan. Seperti ini kan dari sumber, terus dipancarkan atau atau transmitter ya sebagai pemancar. Nah, pemancar tersebut berguna untuk mengubah data menjadi sinyal. Setelah itu yang dapat dipancarkan seperti itu. Nah ini ya, ada pemancar. Setelah itu yang ketiga sistem transmisi, yaitu yang membawa data ke si penerima. Nah, ini ke si penerima. Si penerima tersebut berfungsi yaitu untuk mengubah sinyal yang dapat diterima menjadi data seperti itu. Setelah itu barulah sampai ke destinasi ataupun tujuan. Nah, di sini juga dari workstation, nah dia juga terhubung dengan modem ya untuk berkomunikasi ke jaringan public telepon network sini. Terus nanti juga dikirimkan, terus akhirnya diterima oleh modem sini, terus baru diteruskan ke server seperti itu. Nah, untuk yang ini masih sama yang tadi ya. Yang tadi sama. Jadi di sini di sini jadi bisa kita bedakan yang sama seperti tadi ya. Jadi ada sistem sumbernya di sini ya, yang ini. Nah, ini. Dan sistem tujuan. Nah, ini adalah sistem tujuan. Nah, ini tujuan. Seperti itu. Nah, ini dari yang tadi ya, dari sumber, terus dipancarkan ya, terus ditangkap oleh sistem transmisi seperti itu, terus baru diterima dan sampai ke tujuan seperti itu. Untuk ininya pengirimannya, nah di sini dari source ke transmitter, nah dia menggunakan digital bit ya, digital bit. Setelah itu transmitter ke sistem pemancar, nah dia menggunakan analog signal seperti itu. Dari pemancar ke si penerima juga masih analog signal, terus dari penerima ke tujuan, nah dia sudah berupa digital. Jadi dia mengirimnya ke sini digital. Ya, di sini ini adalah media komunikasi ya. Adik-adik mungkin sudah tahu juga ya, ada yang sudah pernah bergelut di jaringan juga. Nah, di sini adalah contoh media komunikasi. Yang pertama adalah kabel UTP ya, kabel UTP dan kabel STP. Seperti itu. Yang kedua ada kabel koaksial ya. Nah, ini ada koaksial di sini. Nah, di kabel koaksial ini juga terdiri dari ini ya. Ada yang, jadi kalau kita buka ini susulannya seperti ini, seperti itu. Ada outer jacket, terus ada, nah dalamnya kayak serabut-serabutnya di sini kan. Nah, di sini seperti itu. Dia memang terbungkus dari beberapa elemen ya. Nah, ini ada relay copper set, terus ada ini juga, nah ini baru nih, ada copper konduktornya seperti itu.
Nah, ini juga ada plastik ya, ada plastiknya yang untuk melindungi agar agar tidak nyampur ya antara preload ini dengan koper konduktornya seperti itu. Yang selanjutnya di situ ada media komunikasi yang lain yaitu fiber optik ya. Nah, ini fiber optik. Nah, fiber optik ini juga untuk jaringan datanya dia sangat cepat ya, seperti itu. Sangat cepat. Selanjutnya ada radio elektromagnetik. Nah, di sini berupa satelit ya, berupa satelit dan wireless seperti itu. Ya, baik. Untuk keberagaman komunikasi, nah di sini akan Bapak jelaskan tentang yang pertama adalah sebuah sebuah pesan yang akan dikirimkan. Nah, ini dari sender ke receiver seperti itu. Nah, di sini adalah salah satu contoh model komunikasi simplex ya, atau satu arah seperti itu. Nah, di sini komunikasi yang biasa terjadi ini sebagai contohnya yaitu siaran radio dan televisi seperti itu. Nah, jadi dia dari model ini dia satu arah ya, jadi dari sender ke receiver. Nah, ini dia masih satu arah, satu arah. Contohnya tadi ya ada radio dan televisi seperti itu. Untuk yang lain komunikasi yaitu dua arah di sini ya, dua arah secara bergantian. Nah, ini ya. Kalau tadi kan dia kan nggak bergantian ya, hanya satu arah ya. Kalau di sini dia bergantian seperti itu. Ini ada workstation, nah dia mengirimkan data. Nah, ini jadi dua arah seperti itu. Nah, ini contohnya yaitu handy talkie ya, handy talkie yang tadi ya, seperti itu. Nah, ini untuk model yang lain, ini model komunikasi full duplex ya, atau dua arah bisa bergantian. Nah, jadi kalau yang tadi kan dia kan dua arah bergantian ya, dua arah bergantian. Dua arah bisa, ini kan bisa di dalam, kalau ini kan dia kan ada ruangan sendiri seperti itu. Nah, ini kan ada ruangan sendiri, dia ke sini, baru sini dia ke sini, ada jalannya sendiri, beda. Ini punya jalan sendiri, ini juga punya jalan sendiri. Seperti itu. Kalau yang ini beda. Yang ini dia di satu jalan dia yang dia akan dipakai seperti itu. Nah, ini. Nah, jadi dua arah bisa bergantian antara workstation satu dan yang satu lagi seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah, nah ini ya, ini contoh daripada sinyal analog dan digital ya. Jadi kalau analog dia seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau yang digital dia ini, ini. Seperti itu. Nah, ini ya. Sebagai contoh yang ini ya. Ini adalah salah satu contoh dari
workstation, dia mengirimkan ke modem ya, yang ke modem seperti itu, terus diteruskan lagi modem. Nah, seperti itu. Nah, dia untuk yang PC ke modem dia masih menggunakan yang digital ya. Digital, terus nanti dari modem ke modem dia menggunakan analog. Setelah nyampe ke modem, dia mengkonvertkan lagi kepada digital, seperti itu. Nah, ini akan Bapak jelaskan fungsi sistem komunikasi data yang efektif ya. Yang pertama yaitu memberikan informasi kepada orang yang tepat dengan tepat waktu. Nah, jadi data yang dikirimkan ya tepat waktu ya. Ya kalaupun ada delay ya nggak lama lah, selain seperti itu. Yang kedua, memberikan data, memberikan informasi atau data terbaru atau terupdate. Nah, jadi apa informasi dari data itu jadi bisa ini ya, bisa langsung diterima dan data terupdate seperti itu. Yang ketiga, memungkinkan orang yang berada pada lokasi geografis berbeda dapat saling berkomunikasi. Nah, ini ya. Jadi memang dengan adanya teknologi sekarang kita lebih mudah ya, lebih mudah dari komunikasi antar 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 daerah, antar pulau itu, antar negara, terus nggak masalah seperti itu. Nah, ini yang tadi ya. Jadi macam-macam informasi ya, macam-macam informasi. Yang pertama suara percakapan atau voice speed. Nah, ini voice analog menempati band frekuensi ya. Dia frekuensinya di 300 sampai 3.400 Hz seperti itu. Yang kedua ada musik atau audio. Musik analog menempati band frekuensi 50 Hz sampai dengan 15 kHz. Terus gambar diam atau foto. Nah, ini ya. Terus band frekuensinya yang ditempati tergantung kecepatan scanning seperti itu. Yang keempat, gambar bergerak atau video. Nah, di sini ada dua ya, ada dua. Yang pertama, video analog menempati band frekuensi 0 sampai 4 MHz. Yang kedua, data digital berupa teks, suara, gambar, dan data yang lain-lain. Seperti itu. Nah, di sini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh sistem pengiriman. Nah, ini sistem pengiriman. Nah, di sini apabila menggunakan kabel logam ya, kabel logam. Nah, ini seperti ini pengirimannya dia vertikal ya, horizontal ya, horizontal. Nah, ini sisi penerima. Nah, untuk yang kabel optik, nah dia modelnya seperti ini ya, dia pentok seperti gini, seperti itu. Ya, ini walaupun kita nggak bisa melihat ya, ini modelnya gimana. Nah, ini hanya gambaran saja seperti itu. Yang ketiga sisi pengiriman menggunakan media suara, nah dia seperti ini ya, suara. Nah, ini dari sumber terus baru ditangkap sampai ke tujuan sisi penerima seperti itu. Ya, baik adik-adik, mungkin itu saja ya materi yang Bapak sampaikan tentang komunikasi data. Baik, nanti untuk adanya pertanyaan kita buka di grup WA ya adik-adik. Baik adik-adik,
kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik.